Bacaan Kitab Suci, Injil, Renungan dan Doa. Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024. Jikalau biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 12 ayat 20-33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka. Katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Jikalau biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Injil hari ini, Yohanes bab 12 ayat 20-33. Memuliakan Allah merupakan panggilan hidup manusia. Manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah, Yesaya bab 43 ayat 7, dan manusia diperintahkan untuk memuliakan Dia. Mazmur bab 22 ayat 24, Yesaya bab 42 ayat 12. Di dalam keadaan lancar, tidak sulit untuk menjalankan panggilan untuk memuliakan Allah. Bagaimana jika sedang menghadapi penderitaan? Apakah dalam situasi yang sulit itu, kita masih dapat memuliakan Allah? Tema hari Minggu ini adalah memuliakan Allah dalam penderitaan. Tema itu setidaknya mengajak kita berpikir dua hal. Pertama, memuliakan Allah di tengah penderitaan yang dialami. Kedua, rela mengalami penderitaan untuk memuliakan Allah. Tuhan Yesus rela mengalami penderitaan untuk memuliakan Allah. Ia tahu bahwa ada penderitaan salib yang harus dihadapi, tetapi ia rela memikulnya, karena ia tahu bahwa itulah jalan untuk menyelamatkan umat manusia dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus menggunakan biji gandum untuk menjelaskan tentang penderitaan dan kematiannya.
Ia menjelaskan bahwa kalau sebutir gandum tidak ditanam ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap tinggal sebutir. Tetapi kalau butir gandum itu mati, baru ia akan menghasilkan banyak gandum. Ia rela mati untuk memberikan hidup kepada manusia yang mati di dalam dosa. Itu sebabnya, ia tidak meminta Bapa menyelamatkannya dari masa penderitaan itu, tetapi ia rela menjalaninya. Melalui penderitaan dan kematiannya itulah, ia menarik semua orang kepadanya dan menyelamatkan mereka. Di dalam penderitaannya pun Tuhan Yesus tetap memuliakan Allah. Tidak ada kata-kata marah, makian atau kutuk yang keluar dari mulutnya. Di atas kayu salib ia justru mengucapkan kata-kata pengampunan, berkat, dan doa. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus hendaknya diikuti oleh setiap orang percaya. Meskipun menghadapi penderitaan, seorang murid Kristus harus tetap memuliakan Allah. Mungkin saja ia akan kehilangan nyawanya, oleh karena mengikuti Tuhan Yesus, tetapi dalam hal itu, ia pun harus tetap teguh dalam iman. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Yohanes bab 12 ayat 25. Pada saat kita mengalami penderitaan karena Kristus, janganlah menyerah. Pandanglah kepada Tuhan Yesus yang telah rela tersalib bagi kita. Penderitaan yang kita alami belum sebanding dengan penderitaan yang telah dialaminya. Tuhan Yesus rela menjalani penderitaan untuk menyelamatkan kita dan memuliakan Allah. Di dalam penderitaan ia masih tetap memuliakan Allah. Biarlah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menguatkan kita untuk tetap memuliakan Allah. Hendaklah kita tetap memuliakan Allah di dalam penderitaan yang kita alami, bahkan rela mengalami penderitaan untuk memuliakannya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, bantulah aku untuk berkorban dengan penuh ketulusan. Bantulah aku pula untuk memiliki hati untuk mereka yang miskin. Karena dengan cara itu akan kutunjukkan panggilanku sebagai pengikut-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.